Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Widayanti, mahasiswi Pendidikan Kimia UIN Wali Songo, Semarang. Pada percobaan kali ini, saya akan melakukan praktikum pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit menggunakan bahan yang murah dan mudah didapatkan, dan tentunya bahan tersebut adalah bahan yang berbasis green chemistry. Percobaan yang dilakukan berdasarkan kompetensi dasar 4.8 dengan tujuan pembelajaran meliputi: yang pertama, siswa dapat menyelidiki sifat elektrolit beberapa larutan melalui percobaan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui jenis senyawa penyusun dari suatu larutan dengan tepat. Sebelum melakukan percobaan, kita harus tahu apa sih yang dinamakan larutan elektrolit dan apa itu larutan non-elektrolit. Sebelum mengenal lebih lanjut apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit, silahkan berikan perbedaan pada gambar yang telah ditampilkan, kemudian tuliskan pada buku dari perbedaan-perbedaan yang didapatkan dari gambar yang sudah ditampilkan. Benar sekali. Berdasarkan daya hantar arus listriknya, larutan terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian, apa sih senyawa elektrolit itu? Yakni senyawa yang dalam bentuk larutannya berubah menjadi ion-ion. Kemudian, ion dalam larutan elektrolit akan termobilisasi secara luas sehingga menghasilkan arus listrik. Konsep bahwa larutan elektrolit menghasilkan arus listrik pertama kali diterangkan oleh Svante August Arrhenius. Kemudian, senyawa elektrolit terbagi menjadi dua jenis, yakni elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Perbedaan keduanya adalah bahwa senyawa elektrolit kuat memiliki energi listrik yang lebih baik dari senyawa elektrolit lemah. Hal tersebut dikarenakan pada senyawa elektrolit lemah memiliki daya hantar listrik yang relatif kecil karena hanya sebagian yang terionisasi menjadi ion-ionnya, sedangkan pada senyawa elektrolit kuat, ionisasi terjadi secara sempurna. Kemudian, sumber ion dari larutan elektrolit berasal dari dua hal, yakni yang pertama adalah senyawa ionik, bahwa senyawa ionik dalam bentuk larutan dapat memberikan arus listrik yang berasal dari ion yang mengalami mobilisasi. Kemudian yang kedua adalah senyawa kovalent polar, yakni senyawa kovalent polar dapat terionisasi ketika dilarutkan dalam pelarut yang tepat. Apa itu senyawa non-elektrolit? Yaitu senyawa yang tidak dapat menghantarkan listrik di dalam bentuk apapun. Hal tersebut dikarenakan dalam senyawa non-elektrolit tidak terjadi ionisasi, akan tetapi masih dalam molekul awalnya. Selain penemuan Svante August Arrhenius, Michael Faraday juga menemukan gagasan lain tentang elektrolit di dalam percobaannya. Nah, hasil percobaan Michael Faraday menyatakan bahwa larutan elektrolit jika diberi arus listrik maka akan menyebabkan timbulnya gas dari proses elektrolisis. Proses tersebut dapat terjadi karena kation mengalami reduksi dan anion mengalami oksidasi. Demikianlah sedikit penjelasan terkait larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan membahas tentang beberapa perbedaan antara larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Yang pertama ada larutan elektrolit kuat. Biasanya tersusun dari senyawa ion dan senyawa kovalent polar yang terionisasi secara sempurna. Nah, ketika dilakukan pengujian menggunakan alat uji elektrolit, maka nyala lampunya akan terang dan elektrodanya akan menghasilkan banyak gelembung gas. Yang kedua adalah elektrolit lemah. Biasanya terdiri dari senyawa kovalent polar yang terionisasi secara sebagian. Nah, kemudian jika dilakukan pengujian menggunakan alat uji elektrolit, maka akan menghasilkan nyala lampu yang redup dan elektrodanya timbul sedikit gelembung gas. Yang ketiga adalah larutan non-elektrolit. Biasanya terdiri dari senyawa kovalent polar, yakni yang tidak terionisasi. Kemudian, jika diuji menggunakan alat uji elektrolit, maka lampu tidak menyala dan elektrodanya tidak timbul gelembung gas.
Kemudian, apa saja sih manfaat dari larutan elektrolit? Yang pertama, larutan elektrolit itu dapat membantu proses metabolisme dalam tubuh. Kedua, contoh dari larutan elektrolit salah satunya adalah larutan isotonik, yakni berfungsi sebagai penambah ion tubuh. Kemudian larutan garam, berfungsi untuk menambah rasa makanan dan memenuhi kebutuhan mineral. Kemudian ada air jeruk, yakni berfungsi untuk menyegarkan tubuh dan menyembuhkan berbagai penyakit. Selanjutnya, mari kita praktikum untuk membedakan mana yang termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, maupun larutan non-elektrolit menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahannya. Alat yang diperlukan meliputi yang pertama solder, kemudian 2 buah batu baterai 1,5 volt, kemudian ada elektroda, yakni dapat menggunakan kawat. Yang keempat ada gunting, kemudian 5 buah gelas, kemudian 1 buah bohlam lampu 3 volt, kemudian ada kabel, dan yang terakhir adalah isolasi listrik. Langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan bahannya yang terdiri dari bahan yang murah dan mudah didapatkan serta berbasis green chemistry, yang mana bahan tersebut sudah dicampurkan air. Bahan yang pertama ada air yang dicampurkan dengan gula, kemudian ada air mineral, yang ketiga ada air jeruk nipis, kemudian ada air yang sudah dicampurkan dengan tomat, serta yang terakhir adalah air yang sudah dicampurkan dengan garam dan diaduk. Langkah selanjutnya adalah merangkai alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, cara merangkainya, batu baterainya disatukan. Jangan lupa untuk kutub negatifnya disatukan dengan kutub positif. Kemudian masing-masing disambungkan dengan kabel dan diberi bohlam. Kemudian disambungkan dengan elektroda. Begitupun untuk satu sisinya juga digabungkan dengan kabel dan elektroda. Setelah alatnya disusun, kemudian alatnya dilakukan uji coba supaya bisa mengetahui apakah lampunya bisa menyala atau tidak dengan cara menempelkan elektrodanya. Setelah merangkai alat dan alatnya sudah siap, maka langkah selanjutnya adalah mengujikan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan. Yang pertama ada air gula. Terlihat lampunya mati dan elektrodanya tidak ada gelembungnya, maka air gula termasuk larutan non-elektrolit. Yang kedua ada air jeruk nipis. Masukkan elektrodanya ke dalam gelas, kemudian amati. Terdapat gelembung yang berjumlah sedikit. Nah, kemudian kita lihat bohlamnya, lampunya mati, maka termasuk elektrolit lemah. Yang ketiga adalah pengujian air tomat. Masukkan elektrodanya ke dalam gelas, kemudian amati. Terlihat bahwa elektrodanya sedikit gelembung dan lampunya mati, maka air tomat termasuk ke dalam elektrolit yang lemah. Yang keempat adalah pengujian terhadap larutan garam yang sudah diaduk. Terlihat lampunya itu nyala terang dan elektrodanya timbul banyak gelembung, maka air garam termasuk ke dalam larutan elektrolit yang kuat. Yang terakhir adalah pengujian terhadap air mineral. Terlihat bahwa lampunya mati atau tidak menyala. Kemudian kita lihat elektrodanya. Nah, pada elektrodanya tidak timbul gelembung sama sekali. Nah, dapat dikatakan bahwa air mineral termasuk ke dalam non-elektrolit. Setelah melakukan percobaan, maka akan didapatkan hasil pengamatan. Pada bahan yang pertama adalah air mineral. Didapatkan hasil bahwa lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, maka termasuk ke dalam jenis non-elektrolit. Kemudian yang kedua adalah air jeruk nipis. Didapatkan hasil lampunya tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung gas, maka
termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Hal tersebut dikarenakan air jeruk nipis termasuk ke dalam senyawa kovalen polar. Kemudian yang ketiga adalah larutan gula. Didapatkan hasil bahwa lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, termasuk ke dalam larutan non-elektrolit karena termasuk ke dalam senyawa kovalen nonpolar. Kemudian yang keempat adalah larutan garam. Didapatkan lampunya menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas, termasuk ke dalam elektrolit kuat. Yang terakhir adalah air tomat. Lampunya tidak menyala dan gelembungnya terdapat sedikit gelembung, maka termasuk ke dalam elektrolit lemah. Demikianlah penjelasan video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi salah satu acuan supaya kita dapat melakukan praktikum dengan tetap menerapkan prinsip green chemistry sehingga tidak merugikan bagi lingkungan. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.